Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara dari semua, anak-anakku semua yang kau cintai karena Allah, marilah kita lanjutkan ta'lim perkara sabar. Perkara apa? Sabar. Dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-31. Saya bacakan dari Anas radhiyallahu anhu, katanya, Nabi Muhammad SAW berjalan melalui seorang wanita yang sedang menangis di atas sebuah kubur. Beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Wanita itu berkata, menjauhlah daripadaku, karena Tuhan tidak terkena musibah sebagaimana yang mengenai diriku, dan Tuhan tidak mengetahui musibah apa itu. Wanita tersebut diberitahu oleh sahabat beliau Nabi Muhammad SAW bahwa yang diajak bicara tadi adalah Nabi Muhammad SAW. Ia lalu mendatangi pintu rumah Nabi, tetapi di mukanya itu tidak didapatinya penjaga-penjaga pintu. Wanita ini lalu berkata, "Saya sedang tidak mengenai Tuhan, maka itu maafkan pembicaraanku tadi." Kemudian beliau bersabda, hanya bersabar yang sangat terpuji itu ialah dikala mendadaknya kedatangan musibah yang pertama. Dalam riwayat Muslim disebutkan wanita itu menangis anak kecilnya yang mati. Keterangan maksud mendadaknya kedatangan musibah yang pertama bukan berarti ketika mendapatkan musibah yang pertama kali dialami sejak hidupnya, tetapi di saat baru terkena musibah itu ia bersabar, baik musibah itu yang pertama kalinya atau keduanya, ketiganya dan selanjutnya. Jadi kalau sudah sehari atau 2 hari baru ia mengatakan aku sekarang sudah berhati sabar tertimpa musibah yang kemarin itu, maka ini bukannya sabar pada pertama kali, sebab sudah terlambat. Yang ke-32 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak ada balasan bagi seorang hambaku yang mukmin di sisiku di waktu aku mematikan kekasihnya dari ahli dunia, kemudian dia mengharapkan keridhaan Allah, melainkan orang itu akan mendapatkan surga." Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-33 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah perihal penyakit taun, lalu beliau memberitahukannya bahwa sesungguhnya taun itu adalah sebagai siksaan yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya.
tetapi juga sebagai kerahmatan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Maka tidak seorang hamba pun yang tertimpa oleh taun kemudian menetap di negerinya sambil bersabar dan mengharapkan keridhaan Allah, serta mengetahui pula bahwa tahun itu tidak akan mengenainya kecuali karena telah ditetapkan oleh Allah untuknya, kecuali dia akan memperoleh seperti pahala orang yang mati syahid. Riwayat Bukhari. Hadis yang ke-34 dari Anas, semoga Allah meridhoinya, katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, jikalau aku memberi cobaan kepada hambaku dengan melenyapkan kedua matanya, yakni menjadi buta, kemudian dia bersabar, maka untuknya akan kuberi ganti surga karena kehilangan keduanya, yakni kedua matanya itu. Riwayat Bukhari. Hadis yang ke-35 dari Atha bin Abu Rabah, katanya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kepadaku, apakah engkau suka saya tunjukkan seorang wanita yang tergolong ahli surga? Saya berkata, baiklah. Dia berkata lagi, wanita hitam itu pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, sesungguhnya saya ini terserang oleh penyakit ayan, dan oleh sebab itu lalu saya membuka aurat tubuhku. Oleh karenanya haraplah Tuhan mendoakan untuk saya kepada Allah agar saya sembuh. Beliau bersabda, jikalau engkau suka, hendaklah bersabar saja, dan untukmu adalah surga. Tetapi jikalau engkau suka, maka saya akan mendoakan untukmu kepada Allah agar penyakitmu itu disembuhkan olehnya. Wanita itu lalu berkata, saya bersabar. Lalu katanya pula, sesungguhnya karena penyakit itu saya membuka aurat tubuh saya. Kalau begitu, sudilah Tuhan mendoakan saja untuk saya kepada Allah agar saya tidak sampai membuka aurat tubuh ini. Nabi lalu mendoakan untuknya sebagaimana yang dikehendakinya itu. Hadis yang ke-36 dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, katanya, seakan-akan saya melihat kepada Rasulullah sedang menceritakan tentang seorang nabi dari sekian banyak nabi-nabi. Beliau dipukuli oleh kaumnya sehingga menyebabkan keluar darahnya, dan nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya sambil mengucapkan, ya Allah, ampunilah kaum hamba itu, sebab mereka itu memang tidak mengerti. Kemudian yang ke-30 dari Abu Sa'id bin Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad SAW, sabdanya, tidak satu pun yang mengenai seorang muslim sebagai musibah, baik dari kelelahan, tidak pula suatu yang mengenainya yang berupa kesakitan, juga kesedihan yang akan datang ataupun yang lampau, tidak pula yang berupa hal yang menyakiti, yakni suatu yang tidak mencocoki kehendak
hatinya ataupun kesedihan, segala waktunya, sampai pun sebuah duri yang masuk dalam anggota tubuhnya, melainkan Allah menutupi kesalahan-kesalahannya dengan sebab apa yang mengenainya, yakni sesuai dengan musibah yang diperolehnya itu. Keterangannya, kesakitan apapun yang diderita oleh seorang mukmin ataupun bencana dalam bentuk bagaimana yang ditemui olehnya itu dapat membersihkan dosa-dosanya, dan berpahalalah ia dalam keadaan seperti itu. Tetap bersabar dan tabah. Sebaliknya, jikalau tidak sabar dan uring-uringan serta mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, maka bukan pahala yang didapatkan, tetapi makin menambah besarnya dosa. Oleh sebab itu, jikalau kita tertimpa oleh kesakitan atau malapetaka, jangan sampai malahan melenyapkan pahala yang semestinya kita peroleh. Selanjutkan hadis yang ke-38 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya, saya memasuki tempat Nabi dan sedang dihinggapi penyakit panas. Saya lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Tuhan dihinggapi penyakit panas yang amat sangat." Beliau kemudian bersabda, "Benar, sesungguhnya saya terkena panas sebagaimana panas dua orang dari engkau semua yang menjadi satu." Saya berkata lagi, "Kalau demikian Tuhan tentulah mendapatkan 2 kali pahala." Beliau bersabda, "Benar, demikianlah memang keadaannya. Tidak ada seorang muslim pun yang terkena oleh suatu kesakitan, baik itu berupa duri ataupun sesuatu yang lebih dari itu, melainkan Allah pasti menutupi kesalahan-kesalahannya dengan sebab musibah yang mengenainya tadi, dan diturunkanlah dosa-dosanya sebagaimana sebuah pohon menurunkan daunnya." Dan ini jikalau disertai dengan kesabaran. Kemudian Allah itu al-waku, yaitu sangatnya panas dalam tubuh sebab sakit. Tetapi ada yang mengatakan panas biasa. Apa maksudnya? Atwaku, yaitu sangat panas. Jadi Rasulullah itu kalau demamnya itu kalau panas kita biasanya berapa derajat mampunya? 40 ya? 40 sanggup enggak? Enggak ya? Takat 30 lah ya. Maka Rasulullah itu panas kalau demam 22 kali dari manusia biasa, yang 60 derajat. Itulah. Jadi dari semua musibah, dari sini ya saya simpulkan bahwa setiap musibah ya hendaklah itu kita selalu bersabar. Dan sabar itu yang pertama kali maksudnya begini, kalau kita terkena musibah jangan langsung ngedumel atau mengumpat atau mencela. Kemudian setelah itu baru dia bilang, udah sabar deh kalau gitu deh gitu. Nah itu bukan sabar namanya. Ya, misalkan kehilangan sesuatu, gua gerasa gerusuk ya, usaha kesana kemari kemudian udah setelah itu ya udah disabar deh gitu. Jadi sabar itu di awal terkena musibah. Kalau kita ditimpa sakit, maka yang jangan diingat pertama kali adalah Allah. Jangan dokter ya, jangan obat.
jangan apa ya, gerasuk pokoknya menunjukkan bahwa ketidaksabaran. Nah baru kalau setelah itu dilakukan baru dia bilang udah kalau gitu saya sabar. Nah itu bukanlah sabar. Jadi sabar itu kalau yang pertama. Kemudian tiap musibah itu baik terkena duri ya, terkena potong lagi kerja kena apa, silet atau kena kemasukan apa ya, kena paku atau apa, itu adalah menggugurkan dosa. Jadi jangan buru-buru kita mengumpat mencela, aduh ini gara-gara si Fulan nih kemarin, kalau enggak dia nyuruh aku ke sini mungkin aku enggak celaka. Nah itu lain lagi, itu namanya menunjukkan ketidaksabaran ya. Ini kalau enggak si Fulin yang nyuruh aku membeli sesuatu ke sini mungkin dia kena, wah langsung dikait-kaitkan lah rupanya, cari gara-gara apa, cari sini penyebabnya, bahwa itu adalah kalau kita sikapi bahwa ini adalah sabar, apa namanya, menggugurkan dosa kita. Oleh karena itu di awal ketika kita kena musibah, jangan mengumpat, jangan mencela orang, jangan mencari kesalahan orang, kita lalu sabar aja bahwa ini adalah Allah sedang menghapus dosa ya. Ya alhamdulillah atau innalillah saja ya, alhamdulillah untung enggak luka parah ya kan gitu ya. Dan kalau kena musibah kan kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah begitu. Jadi mudah-mudahan kita di dalam segala hal ya, kematian saudara, anak, istri dan sebagainya ya, orang tua itu sedih sebagai manusiawi, itu biasa. Bahkan Rasulullah pun ketika apa namanya cucunya meninggal ya, anaknya pun juga ada yang wafat ya, itu Rasulullah juga sedih ya, biasalah manusia. Namun disitulah apa namanya, Allah sedang menguji kesabaran kita semua sebenarnya ya. Oke, mudah-mudahan kita selalu diberikan ketabahan, kesabaran dalam ujian hidup. Ingat, hidup ini adalah ujian ya. Ujian dan hidup ini adalah sebagai kita seperti apa namanya, pejalan ya, yang sedang berjalan menuju satu tempat. Tempat kita adalah surga. Nah kalau kita salah melangkah, salah berjalan, masuklah ke dalam neraka, nauzubillah ya. Maka dari itu agama ini turun untuk menunjukkan jalan kebenaran itu tadi, bahwa ini loh ya sebenarnya jalan yang benar ya dari Allah dan Rasulnya, sehingga kita itu tidak tersesat ke jalan yang sesat ya, tidak tersesat ke jalan yang apa namanya, yang menyerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita sabar dalam segala ujian, dalam segala bentuk apapun musibah, dan Allah hapuskan segala dosa-dosa kita. Allah masukkan kita ke dalam surganya, sehingga nanti malaikat mengucapkan salam kepada kita, salamun alaikum bima sabartum, selamat kepada kalian semua berkat kesabaran kalian di dunia ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.